catatan-catatan tersebut menguatkan data bahwa periode pertama kedatangan Islam di Pulau Jawa itu sebenarnya sudah dimulai sejak awal abad Hijriyah, abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah jumpa kembali dengan saya Muhammad Isa Ansori. Di kesempatan ini saya akan berbicara, akan menyampaikan tentang Islamisasi Jawa. Kalau kita berbicara tentang Islamisasi Jawa atau penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari Islamisasi Nusantara. Bahkan ketika kita bicara tentang Islamisasi Nusantara itu sendiri, sebenarnya juga tidak bisa dipisahkan dari Islamisasi dunia secara umum. Karena Islamisasi itu membentuk satu jaringan yang menghubungkan antara satu daerah, satu wilayah, satu negeri dengan daerah, wilayah atau negeri yang lainnya. Nah, kalau kita bicara tentang Islamisasi Nusantara, ada satu teori yang dikemukakan oleh Yakobus Nurdin bahwa Islamisasi Nusantara itu ada 3 tahapan atau 3 periodisasi. Yang pertama adalah periode kedatangan Islam, yaitu dimulai dengan adanya kontak antara daerah yang diislamkan dengan orang Islam. Kemudian periode yang kedua adalah periode penerimaan Islam, yaitu ketika raja masuk Islam atau berdiri kerajaan Islam yang diikuti dengan keislaman rakyatnya. Kemudian periode yang ketiga adalah periode penyebaran Islam lebih lanjut, ditandai dengan kerajaan yang sudah menerima Islam tadi kemudian menjadi pusat penyebaran Islam selanjutnya ke daerah sekitarnya atau ke pedalaman. Nah, 3 periodisasi ini sebenarnya semula disampaikan oleh Nurdin ketika menjelaskan tentang Islamisasi Makassar. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang Islamisasi Nusantara secara umum dan Islamisasi Jawa secara khusus, sebenarnya 3 periodisasi ini bisa kita pakai juga untuk menjelaskan Islamisasi di wilayah tersebut. Baik, tentang periode pertama, periode kedatangan Islam. Sebenarnya Islam itu sudah mulai diperkenalkan di Pulau Jawa sudah cukup lama. Hanya ketika kita berbicara tentang Islamisasi Jawa, rata-rata orang menganggap Islam masuk Jawa itu baru pada abad ke-15 atau menjelang runtuhnya Majapahit. Nah, pendapat seperti ini sebenarnya pendapat yang tidak tepat. Karena Islam masuk Jawa itu bahkan sudah jauh-jauh hari sebelum kerajaan Majapahit itu sendiri berdiri. Nah, ada satu buku yang disusun oleh Groeneveldt yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya Nusantara dalam Catatan Tionghoa ya. Ini buku cukup bagus, perlu untuk kita kaji ketika kita bicara tentang Islamisasi di negeri kita, karena di dalam buku ini banyak data-data penting yang bisa kita teliti. Nah, di dalam buku ini Groeneveldt mengemukakan satu catatan dari dinasti Tang yang menyebutkan bahwa sekitar tahun 674 Masehi
atau di abad ke-7 Masehi, ada orang Tasy yang datang dari barat ke kerajaan Holing. Orang Tasy ini rencananya mau melakukan serangan terhadap kerajaan Holing. Kemudian sebelum serangan dilakukanlah semacam survei untuk melakukan penjajakan. Nah, ternyata selama beberapa hari dia berada di kerajaan Holing, dia dapatkan kenyataan bahwa rakyat Holing itu adalah rakyat yang sangat loyal kepada pemimpinnya. Dan pada waktu itu pemimpin Holing adalah seorang ratu yang bernama Ratu Sima. Kenapa rakyat sangat loyal? Karena sang ratu ini adalah ratu yang cukup adil dalam memimpin wilayah kerajaannya. Dia sangat dicintai oleh rakyatnya dan rakyat patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh sang ratu. Di antara peraturan yang diterapkan di kerajaan Holing adalah tidak boleh bagi siapapun menyentuh barang yang bukan miliknya. Nah, maka orang Tasy ini kemudian meletakkan pundi-pundi yang berisi perhiasan di salah satu jalan semacam perempatan di kerajaan Holing. Sehari, 2 hari, sampai beberapa hari pundi-pundi itu tetap berada di tempatnya dan tidak ada yang berani menyentuh pundi-pundi tersebut. Sampai suatu ketika ya, pundi-pundi tadi disepak oleh putra mahkota, dan marahlah sang ratu ketika mengetahui sang putra menyepak pundi-pundi tadi. Nah, karena peraturan di kerajaan tersebut, siapa yang berani menyentuh barang yang bukan miliknya, tangannya harus dipotong, maka ditegakkanlah aturan tadi kepada sang putra mahkota. Yang bersalah adalah kakinya, maka kakinya pun harus dipotong. Nah, melihat peraturan yang ditegakkan secara disiplin di kerajaan Holing ini, orang Tasy tadi kemudian mengurungkan niatnya, bahkan dia ketakutan. Akhirnya dia kembali ke tempatnya di wilayah barat, yaitu di pantai barat Pulau Sumatera. Nah, beberapa tokoh ya menyebutkan bahwa waktu kedatangan orang Tasy ini sezaman dengan pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan sebenarnya kata Tasy ini adalah kata yang dipakai oleh orang-orang Cina untuk menyebut orang Arab atau untuk menyebut orang Islam. Nah, catatan Groeneveld ini tentang kedatangan orang Tasy ke wilayah Holing atau wilayah kerajaan Kalingga yang konon letaknya kalau hari ini itu ada di wilayah Jepara, kemudian ke selatan sampai daerah Grobogan. Ini menjadi jejak awal kedatangan Islam di Pulau Jawa. Nah, adapun ya, bagaimana proses penyebaran Islam setelah itu memang kita tidak mendapatkan sumber-sumber sejarah, baik sumber yang berasal dari dalam negeri kita ataupun sumber yang berasal dari catatan-catatan dari luar negeri yang bisa menjelaskannya. Nah, tetapi yang perlu kita pahami bahwa sebenarnya hubungan antara orang Jawa dengan orang Arab itu sudah terjalin lama. Ketika di abad 15 Portugis singgah di Pulau Madagaskar dalam perjalanannya menuju India, sebelum datang ke Malaka, orang-orang Portugis ini mendapatkan bahwa orang-orang Madagaskar ini berbicara dengan bahasa yang sebagian kosakatanya itu mirip-mirip dengan kosakata Jawa atau Melayu. Nah, kemudian di dalam bukunya Thomas Stamford Raffles juga disebutkan bahwa adanya kesamaan bahasa tadi itu menunjukkan bahwa orang-orang Jawa dan orang-orang Melayu itu sudah lama mendatangi Pulau Madagaskar. Bahkan mereka datang ke pulau tersebut yang ada di Afrika Timur sebelum
memasuki abad Masehi. Nah, kalau ke Madagaskar saja orang Jawa itu sudah lama berkunjung, pasti dalam perjalanan mereka ke Madagaskar itu mereka juga ketemu dengan bangsa-bangsa lain, termasuk ketemu dengan orang-orang Arab. Dan dalam buku lain, buku yang ditulis oleh Donald McLean Campbell, Java Past and Present, juga disebutkan bahwa pada awal abad 1 Masehi, orang Arab itu sudah membangun pemukiman di pantai barat Sumatera antara Padang dan Bengkulu. Orang Arab juga sudah lama menjalin hubungan dengan orang Jawa. Akan tetapi, kapan orang Arab pertama kali mengunjungi Jawa tidaklah diketahui. Karena mereka ini diketahui sejak berabad-abad sebelum Masehi telah mendatangi wilayah timur. Nah, jadi catatan-catatan dari luar yang menunjukkan sudah lama hubungan antara Jawa dengan Arab itu bisa kita dapatkan dari beberapa sumber, dan catatan-catatan tersebut menguatkan data bahwa periode pertama kedatangan Islam di Pulau Jawa itu sebenarnya sudah dimulai sejak awal abad Hijriyah, abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Hanya bagaimana proses penyebaran Islam itu kita tidak bisa menjelaskannya secara detail karena memang belum ditemukan sumber-sumber yang memuat data-data yang bisa menjelaskan tentang detail proses penyebaran Islam. Nah, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.